Halo, kembali lagi di Gaptek.id dan selamat datang di GPS alias Gaptek Problem Solve, di mana gue bakalan nanggepin pertanyaan-pertanyaan kalian seputar permasalahan komputer yang kalian alamin atau udah sempet kalian lewatin permasalahannya. Itu kalian bisa drop komen di bawah dengan hashtag GPS ya. Video ini juga memang hanya sekedar asumsi dan gue bisa memberikan saran solusi ke kalian. Kalau di video sebelumnya itu ada yang sempat ngomong kalau misalkan ujung-ujungnya dibawa ke service center, ngapain harus dijawab gitu. Harusnya dikasih solusi yang benar-benar solusi. Oke, gue kan memang nggak bisa ngebenerin komputer kalian secara langsung ya, baik itu laptop kalian ataupun PC kalian. Jadi yang gue berikan hanyalah saran. Kalaupun kalian nantinya ke service center, seenggaknya kalian nggak ditipu-tipu nih sama service centernya. Kadang biasanya kalau ke service center atau ke tukang servis, itu biasanya kalian bakalan diakal-akalin. Kadang-kadang dibilangnya rusaknya ini, padahal yang rusaknya itu, gitu kan. Jadi gua bisa menganalisa di sini kira-kira permasalahan komputer kalian itu sebenarnya apa dan apa yang harus diperbaiki meskipun ujungnya memang ke service center. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, untuk episode kali ini ada banyak pertanyaan yang masih juga seputar thermal dan juga suhu ya, yang dimana sebelumnya juga lumayan banyak. Jadi di video kali ini juga lumayan banyak nih soal pertanyaan mengenai temperatur ataupun suhu. Tapi gak cuma itu aja kok, ada juga pertanyaan-pertanyaan yang lain. Kita langsung mulai aja ke pertanyaan yang pertama ya. Ini dari Ramdhani Nova Faturrahman 6. Laptop gua pas awal beli tuh sebenarnya adem-adem aja. Nah kan, seminggu kemudian suhunya mendadak naik dari 83 jadi 99. Ini GPU katanya. Itu kondisi full load. Udah ganti mobo plus heatsink masih sama aja. Bahkan performanya turun karena powernya diturunin dari 70 watt jadi 60 watt doang maksimumnya untuk CPU. Udah ganti mob. Oh, ini laptopnya udah sempat diservis. Laptopnya IdeaPad Gaming 3. Gue kira PC desktop. Memang ini agak sesuatu yang janggal sih. Oke, kalau CPU di kelas seperti IdeaPad Gaming 3, apalagi ini CPU-nya Ryzen 5, sebetulnya angka 60 atau 70 watt gue ngerasa normal. Tapi untuk GPU-nya memang ini sangat-sangat tidak normal ya. Karena GPU itu ya 80-an masih oke, tapi kalau misalkan sampai 99 derajat dan itu bukan GPU hotspot, itu lu perlu was-was sih. Mungkin saran dari gua, lu coba bisa repaste dulu, lu coba taruh thermal paste yang baru di situ, apakah bakalan berefek atau enggak, atau lu coba benerin untuk di coolingnya sekalian ngeganti thermal paste-nya tuh. Karena takutnya si tukang servisnya waktu itu kurang kenceng untuk masang coolingnya ini gitu. Jadi diperhatiin lagi sekalian ganti pasta aja. Kalau misalkan memang masih bermasalah dan nggak kelar-kelar, ya lu balik lagi tuh ke service centernya Lenovo untuk klaim ini gimana. Gue udah klaim garansi, masa masih nggak bener juga kayak gitu ya. Selanjutnya ini dari Mr. Bob Gaming Mims 9558. Emang keawetan atau durability thermal paste di laptop gaming tergantung suhu CPU dan GPU-nya ya bang. Soalnya dulu sempet pakai thermal Grizzly Hydronaut, baru 3 bulan CPU-nya tembus 100 derajat. Padahal sebelumnya rata-rata game yang paling mentok suhunya 80 dan GPU 70-an full load. Di bulan ketiga suhu GPU masih 70-an pas CPU udah 100 derajat. Kalau misalkan, gue nggak tahu nih, ini lu laptop ya. Di laptop 100 derajat Celcius itu sebenarnya memang normal. Dan sekali lagi di video sebelumnya gue udah sempat bilang, itu semua tergantung dari kemampuan coolingnya. Iya, kalau lu baru aja ganti thermal paste, itu kalian pasti bakalan ngerasain penurunan temperatur yang lumayan signifikan. Karena dia itu masih dingin, untuk thermal paste-nya masih basah, jadinya berasa banget tuh kelihatannya. Tapi setelah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nanti dia bakalan balik ke kemampuan coolingnya itu maksimumnya semana. Sebenarnya ini normal-normal aja, dan CPU-nya jalan di 100 derajat Celcius juga itu tergantung dari vendornya. Ada yang ngetuning CPU-nya itu memang dimentok kananin terus, dibiarin jalan di TJ Max, nanti biarkan si coolingnya yang menyesuaikan pada titik 100 derajat Celcius, dia bisa menghasilkan performance yang sekenceng apa. Jadi lu ukur juga ya performance-nya apabila menemukan temperatur 100 derajat Celcius. Jangan parno dulu, karena CPU sekarang banyak yang TJ Max-nya itu di 100 derajat Celcius. Kalau di Ryzen 7000 series sih di 95. Tapi untuk Intel, terutama yang generasi-generasi baru, itu rata-rata memang jalan di 100 derajat Celcius. Selanjutnya, dari Edi Prayogo. Kenapa tiap laptopnya ditinggal nggak ada dipakai jadi scroll sendiri? Ya sebenarnya pun pas lagi dipakai ada kegiatan gini juga permasalahannya. Oke, ini udah jelas kalau misalkan nge-scroll sendiri berarti ada problem sama touchpad lu. Cuma bukan berarti hardware-nya itu si touchpad-nya yang rusak. Lu harus cek dulu tuh di Windows lu ada virus atau enggak, ada malware atau enggak. Karena bisa aja itu juga mengganggu
untuk penggunaan si touchpadnya ini. Tapi semisal memang bersih, OS-nya nggak ada problem apa-apa, ya udah jelas pasti touchpadnya yang rusak dan perlu dibenerin touchpadnya. Jadi kalau lu ke tukang servis, lu bilang aja touchpadnya rusak. Atau kalau masih garansi, ya lu klaim garansinya. Tapi cek dulu aja OS-nya, apakah OS lu ada masalah atau enggak gitu ya. Oke, selanjutnya ini dari Saputra_Iqbal08. Kadang setelah shutdown Windows, PC desktop masih belum mati selama beberapa menit. Pernah sekali kayak ditungguin sampai 10 menit, PC masih belum mati. Kira-kira kenapa ya Bang? Dan solusi buat ngatasinnya gimana? Kalau misalkan matinya itu lama, yang perlu dicek pertama adalah storage lu. Storage lu ini pakai apa? Pakai hard disk atau pakai SSD? Kalaupun pakai SSD, ini SSD yang lu pakai ini tipenya yang QLC atau yang TLC. Karena kalau misalkan lu pakai yang QLC, ketika dia kapasitasnya lebih dari 80%, itu memang speednya bakalan jadi lambat banget. Tapi biasanya sih nggak sampai 10 menit nggak mati juga kalau misalkan faktornya itu ada di bagian storage-nya. Jadi faktornya itu bisa jadi juga ada di bagian registry Windows. Lu bisa beresin registry sebenarnya pakai tools atau utilities, lu bisa cari di internet, terserah lu pakainya apaan untuk ngeberesin registry. Atau cara lainnya ya lu clean install Windows-nya. Lu coba bandingin sebelum dan sesudahnya. Kalau memang masih sama seperti itu penyebabnya, ya berarti permasalahannya ada di hardware dan lu perlu mengganti storage lu. Tapi kalau misalkan permasalahannya hanya di registry atau di OS-nya, lu cukup beresin registry-nya atau install ulang, sebenarnya udah beres. Selanjutnya, dari Remiris 9009. Apakah panas penyebab utama clock speed naik turun? Laptop gua nge-lag parah buat main game pas siang hari, padahal buat main di malam hari lancar-lancar aja. Oh tentu, clock speed itu bakalan ngaruh sama yang namanya temperatur ya, seperti yang gue bilang di pertanyaan sebelumnya. Jadi cooling yang kalian pakai, mau itu di laptop, mau itu di PC desktop, itu mencerminkan kemampuan atau performance dari PC atau laptop kalian, terutama untuk CPU ini ya. Jadi ketika ambience-nya itu panas, meskipun kalian ngelihat temperaturnya mungkin sama di 95 atau sama-sama di 100 gitu, tapi performance yang keluar bakalan beda. Nah ini kasusnya sama kayaknya si Remiris ini. Jadi pas dia lagi malam, ambience-nya lagi adem, dia nggak ngerasa kayak clock speed-nya naik turun dan nggak ngerasa banyak stuttering. Tapi ketika ambience-nya itu lagi panas, mainnya juga lagi siang-siang, atau mungkin ya ruangannya dia ditambah nggak ber-AC juga, jadi bakalan berasa tuh impact-nya kalau misalkan coolingnya pas-pasan. Jadi kalau misalkan itu PC-nya PC rakitan, gue sih menyarankan untuk pakai cooling aftermarket, bukan biar temperaturnya kelihatan jadi adem 60 derajat auto gitu ya. Nggak seperti itu, tapi biar performance-nya juga bisa lebih sustain. Selanjutnya ini dari Galih Pambudi 6058. Bang mau tanya, kalau andai ada prosesor dengan merek sama dan seri yang sama namun base-nya berbeda, contoh Prosi A, base clock 2 GHz, turbo 5 GHz, 8 core, 16 thread. Prosi B, base clock 3,1 GHz, turbo max 5 GHz, 8 core, 16 thread. Itu mending mana? Nggak ada yang mending mana-mana. Tergantung dari arsitekturnya juga ya. Lu harus lihat dulu arsitekturnya ini yang lebih baru yang mana. Arsitektur yang lebih baru biasanya IPC atau instruction per cycle-nya itu bakalan lebih bagus ya. Terus bedanya apa kalau base clock-nya rendah dan tinggi? Jadi base clock itu sebenarnya adalah titik terbawah dari clock speed si prosesornya, dasarnya. Ketika prosesornya itu berjalan di bawah base clock-nya, itu baru yang namanya throttling sebetulnya untuk CPU modern konteksnya nih ya, bukan CPU zaman dulu. Kalau CPU zaman dulu, CPU lo tembus di 100 derajat, dia bakalan turunin clock speed-nya, dan itu yang namanya throttling. Tapi kalau sekarang, kalau clock speed lo itu turun masih ada di atas base clock, itu sebenarnya belum bisa disebut throttling. Jadi turbo boost itu adalah dynamic ya, jadi dia bakalan jalan tergantung kemampuan dari cooling lo, kayak begitu. Nah untuk permasalahan pilih A apa B dengan spesifikasi yang mirip tapi beda base clock-nya doang, kalau misalkan dari arsitektur yang sama ya, dari generasi yang sama, tentu pilih yang memang clock-nya lebih tinggi, bakalan lebih kenceng. Tapi kalau misalkan kedua prosesornya punya arsitektur yang berbeda, lu nggak bisa bandingin. Yang lebih baru arsitekturnya biasanya IPC-nya bakalan lebih bagus gitu aja. Selanjutnya dari BCD aduh ini agak serem juga ya. Ya udah kontor. Dust filter di laptop itu ngaruh ke airflow nggak? Kalau dust filternya dilepaskan, otomatis lubang sirkulasi udaranya jadi makin besar. Apakah laptop bakal jadi lebih dingin? Untuk secara air pressure, iya. Untuk air pressure iya, tapi udara yang adem itu sebenarnya pengaruh juga kalau lu pakai dust filter. Jadi ada lubang-lubang kecil itu ngebikin udara yang adem itu lebih masuk
daripada angin, misalkan anginnya itu angin panas, kalau misalkan dia nggak ada dust filter juga sebenarnya air pressure yang masuk itu jadinya angin panas semua. Jadi sebenarnya dust filter juga nggak cuma buat nyerap debu aja. Selain debu, udara yang masuk juga jadinya ke filter dan itu jadi udara yang adem kayak begitu. Tapi kalau pakai dust filter ya rajin-rajin dibersihin juga, karena kalau misalkan lu itu debunya udah pada nempel di dust filternya, otomatis kan dia bakal jadi ketutup. Jadi rajin-rajin bersihin aja kayak gitu. Selanjutnya dari Hilal Mafaza. Kalau kita lepas power limit, konsumsi daya saat idle dibanding full load apakah sama? Jawabannya sama, karena ngelepas power limit ini bukan melakukan overclocking ya, tapi memberikan headroom untuk CPU-nya, dan nanti dynamic boost-nya yang bakalan bekerja secara otomatis menyesuaikan dengan cooling yang lu pakai. Kecuali kalian overclocking manual, biasanya itu idle-nya bakalan jadi jauh lebih tinggi. Ya, tapi kalau lepas power limit doang, nggak masalah. Selanjutnya dari Blue Planet, Bang, saya punya 2 monitor, tapi koneksinya jadi sering keputus-putus kalau satu monitornya dimatiin pakai setting show only on 1 atau 2 di display setting multiple display. Alhasil jadi stutter. Tapi kalau display portnya dicabut atau monitornya dimatiin lewat tombol belakang monitor, PC lancar-lancar aja. Itu kira-kira kenapa ya Bang? Awalnya saya kira karena pakai VGA AMD 6950 XT, tapi ternyata permasalahan tetap ada setelah upgrade ke 4090. Permasalahan kayak begini kalau misalkan signal putus-putus, terus jadinya stuttering gara-gara dia nyari-nyari signal gitu, ini biasanya lebih banyak permasalahannya di kabel sih. Lu coba ganti kabelnya dulu. Kalau misalkan lu udah coba ganti kabel ke yang lebih proper, lu coba cek monitor lu. Apakah monitor lu di bagian port, display portnya itu bermasalah atau enggak gitu ya. Jadi gua rasa permasalahan memang bukan ada di GPU-nya ya. Meskipun memang sebenarnya di Radeon ada beberapa kasus yang kayak begini. Tapi kalau lu udah ganti ke 4090 dan kasusnya masih sama, ya kemungkinan besar ini permasalahannya ada di kabel sih. Semoga aja ada di kabel, jadi gantinya nggak terlalu mahal gitu kan. Selanjutnya dari Ahmad Riza 5420. Di rumah sering pakai USB tethering untuk internetan sekaligus ngecas HP yang lowbat dengan posisi laptop colok charger. Apa ada dampak buruknya buat baterai HP atau laptop? Untuk HP-nya ada dampak buruk jelas, tapi untuk laptopnya sebenarnya nggak masalah. Untuk HP-nya itu tentu HP lu bakalan jadi panas ketika lu tethering, mau itu dia tetheringnya pakai USB atau lu tetheringnya langsung pakai WiFi, itu ngebikin baterai lu memang jadi bakalan ngoyo banget. Kalau di iPhone sih dia bakalan ngasih indikator tuh kalau handphone lu kepanasan dan jadinya ditolak untuk chargingnya, jadi handphonenya nggak bakalan jadi ngecas. Tapi kalau misalkan dia tetap ngisi baterainya, itu kan bakalan jadi semakin panas, dan ini ya ngebikin baterai lu jadi kembung nantinya. Jadi yang disebabkan baterainya kembung itu sebenarnya bukan karena lu pakai charge terus-terusan, tapi karena penggunaan yang overpower seperti ini dan lu sembari ngecas juga gitu, terutama untuk yang berhubungan dengan sinyal ya, apalagi ini tethering gitu, itu bakalan ngebikin memang baterainya bakalan jadi panas. Tapi kalau laptopnya nggak masalah. Selanjutnya dari Satrio Nugraha 9303. Laptop gue Windows 10 dan nggak bisa update Windows 11 karena prosesor udah tua. Gue pengen coba customize file explorer-nya biar kelihatan fresh, download di DeviantArt dan pasang plugin New Tab Explorer. Kira-kira bakal aman nggak? Aman, aman-aman aja. Jadi permasalahannya sebenarnya ini cuma di sistem requirement-nya aja, bukan permasalahan prosesor lu kuat apa enggak. Jadi syaratnya itu salah satunya harus ada TPM 2.0 di BIOS-nya, dan itu bisa di-bypass memang. Lu upgrade aja, nggak masalah. Ya, nggak bakalan ada kenapa-kenapa kok. Selanjutnya dari Dava Zuh dan 23. Normalnya ganti thermal paste untuk prosesor laptop itu dalam jangka waktu berapa lama ya Bang? BTW laptopku pakai prosesor Ryzen 3 7320U. Untuk normalnya ganti thermal paste berapa lama? Kalau gua sih nungguin garansinya habis aja. Kayak gitu. Lu nggak ganti 2 tahun tuh sebenarnya nggak kenapa-kenapa kok. Asal lu bener ngerawatnya, sirkulasi udara lu beresin, apa segala macam. Itu nggak kenapa-kenapa. Itu laptop gua juga udah lama banget nggak diganti. Bahkan udah bertahun-tahun, santai-santai aja. GPU gua juga itu setelah kurang lebih tahun keempat baru ganti. Jadi setelah garansi habis aja sih kalau misalkan lu mau ganti thermal paste. Kalau misalkan masih ada garansi sih ya nggak usah bongkar-bongkar dulu lah ya. Kurang lebih segitu ya pertanyaan-pertanyaan yang bisa gue tanggepin. Kalau kalian punya permasalahan juga sama komputer kalian, atau kalian punya pengalaman permasalahan komputer yang pengen kalian share, kalian boleh share di kolom komentar di bawah dengan hashtag GPS. Nanti gue coba lihat-lihat kira-kira mana pertanyaan yang asik yang bakalan gue tanggepin atau bakalan gue jawabin. Tentunya solusi gue ini belum tentu menjadi solusi 100% untuk kalian ya, tapi
Semoga bisa mencerahkan dan kalian bisa tahu nih kira-kira intrik permasalahan dari komputer kalian ini sebenarnya apa sih, dan kira-kira apa yang harus kalian lakuin sebelum kalian ngelakuin sendiri atau sebelum kalian bawa ke service center. Kurang lebih seperti itu. Komen di bawah dan kasih permasalahan komputer kalian. Jangan lupa subscribe. Gue Suki dan seperti biasa sampai jumpa di lain kesempatan.